datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan berbudaya untuk kita semua, Tabi pun. Baik sahabat PKK, ini program yang selalu kita nantikan ya sahabat PKK. Banyak sekali nih cerita-cerita tentang kesehatan nih di sini dan narasumbernya yang Masya Allah luar biasa sekali sahabat PKK yang keren-keren deh. Narasumbernya yang dokter-dokter yang cantik, yang gagah, yang pinter-pinter, yang smart, semuanya ada di sini nanti ya sahabat PKK semuanya. Nanti temanya ini sangat membantu untuk kita semua, terutama untuk para wanita. Saya sedikit bocorkannya ya sahabat PKK semuanya. Ini temanya luar biasa ini untuk para wanita, apalagi ibu-ibu ya. Ibu-ibu nih pasti penasaran, banyak sekali hal-hal yang ingin ditanyakan oleh para ibu-ibu semuanya. Baik sahabat PKK semua, semakin penasaran nih siapa narasumber kita kali ini. Saya yang akan memandu di sini, Diah Merawati SKM Mkes, Ketua Pokja 4 PPKK Kota Metro. Baik sahabat PKK, kita kenalan dulu sama narasumbernya. Tetapi sebelum kenalan, sahabat PKK di program konsultasi seputar kesehatan Metro Ceria, saya coba kenalkan untuk narasumber kita kali ini. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Oke, selamat datang dokter. Assalamualaikum sahabat PKK. Halo Mbak Ira, sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Aduh, tidak langsung cerah loh dokter datang gitu ya. Gimana sehat Mbak? Sehat ya? Dokter sehat juga ya? Alhamdulillah. Tetap muda dan sehat, fresh kayaknya dok, walaupun puasa ya dok ya. Alhamdulillah. Baik sahabat PKK semuanya, sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita yang cantik, kece, smart dan lain sebagainya. Kita coba untuk lebih kenal beliau lagi. Saya coba untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Dr. Ajijah Amalia Bastian SPKK, ya, dokter spesialis kulit dan kelamin ya dok ya, seperti itu. Tempat tanggal lahir beliau Jakarta 9 April 1986. Beliau tinggal di alamat Jalan Mr. Galeh Harun nomor 19 RT 21 RW 04 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Metro Lampung. Status menikah dan memiliki putra-putri 2 ya dok ya? 2. Alhamdulillah masih tetap cantik. Saya masih gadis dok. Aduh. Untuk riwayat pendidikan beliau bersekolah di TK sampai dengan SD Islam Ranti ya dok ya. Betul. Untuk SMP-nya Lab School Rawamangun, asli Jakarta nih dok ya. SMA-nya SMA Negeri 68 Jakarta. Ya 68 Jakarta ya dok ya. Untuk S1 kedokterannya pendidikan dokter umum Jakarta, lulus tahun 2010 ya dok ya. Untuk spesialisnya menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya, pendidikan dokter spesialis kulit dan kelamin Palembang ya. Lulus tahun 2018. Betul. Dan saat ini praktek di Rumah Sakit Muhammadiyah Metro dan praktek mandiri ya dok ya. Betul. Ada ya praktek mandirinya. Nanti kita mau tahu dok ini di mana prakteknya biar sahabat PKK semua bisa berkunjung ke dokter cantik kita ya. Harus datang ya. Iya gitu dok. Dokter ini sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di acara konser. Jadi ini adalah konsultasi kesehatan seputar kesehatan Metro Ceria ya dok ya. Okay. Ada banyak sekali pertanyaannya dok, cuman kami batasi ya dok ya karena takutnya nanti habis waktunya dok. Sebenarnya nggak habis sih dok ya. Kalau bisa 1 hari sampai nanti menjelang ini ya dok ya, berbuka ya dok ya. Cuman ya karena ini menarik sekali untuk para ibu-ibu semuanya. Baik dokter, untuk yang pertama nih dok, tapi sebelumnya dokter saya minta nyapa dulu sahabat PKK saya. Ya, halo sahabat PKK, apa kabar? Sehat semua? Dari Banjar Agung, namanya Dewi Karyati dan kebetulan juga tugas di dinas kesehatan dok ya. Dokter izin bertanya, bagaimana agar wajah terlihat tetap fresh dan segar walaupun sudah berusia tidak muda lagi?
saya nggak tahu tidak muda lagi tuh umur berapa ya dok ya. Saya walaupun udah 40 tahun pokoknya masih muda loh. Mudah banget ya. Tetap seger, kenceng gitu ya dok ya. Oh ya, Gimana dok? oke. Jadi sebenarnya tadi adalah intinya tips dan trik tadi Oh gitu ya. dok ya. Tips Iya. dan triknya untuk pencegahan penuaan gitu ya. Ketika kita mampu merawat kulit dengan baik, jadinya otomatis dia lebih fresh dan lebih segar gitu ya. Iya. Caranya pertama memang untuk mendapatkan kulit yang fresh dan segar cukup 2 kali. Karena kalau terlalu sering juga itu akan justru mengakibatkan kulit menjadi kering. Yang kedua, kita juga memberi moisturizer. Moisturizer ini macam-macam, kita bisa untuk pada kali ini kan kita tentang pencegahan penuaan pada kulit, memperlambat sih, mencegah sebenarnya enggak ya. Jadi caranya adalah memilih moisturizer yang mengandung antioksidan, yang ada vitamin C-nya, vitamin E-nya, kemudian vitamin B seperti niacinamide atau antioksidan lainnya seperti ada ekstrak green tea ataupun rice water kayak gitu. Atau kita pilih yang ada agent sel regulator kayak vitamin A contohnya, retinol, retinoid seperti itu ya. Bisa juga AHA ataupun peptide. Kita cari kandungan moisturizer baik di krim, gel ataupun serum yang mengandung hal tersebut. Balik lagi ini harus disesuaikan dengan tipe kulitnya masing-masing. Selanjutnya juga melakukan eksfoliasi ya, boleh dilakukan setiap 2 minggu sekali boleh. Kenapa dok? Jadi kan sel kulit kita itu di atas usia 25 tahun dia kerjanya sudah mulai menurun, melambat. Jadi Harusnya kulit kita itu setiap 2 minggu sekali tanpa kita sadari di bawah usia 25 tahun dia berganti kulitnya. oh gitu. Ya Tanpa makanya disadari kadang ya, Dok? tanpa kita sadari. Jadi kalau Nggak kelihatan kayak benar lepek-lepek kayak ada gitu ya, daki Dok? gitu ya. Oh, Ya, iya, seperti iya, itu. iya, Nah, betul. di atas usia 25 tahun itu tuh sudah mulai menurun fungsinya. Makanya kulitnya kadang menjadi kusam, mulai timbul flek, kutil, segala macam kayak gitu ya. Nah, selanjutnya selain eksfoliasi juga kita bisa melakukan treatment yang lain. Tentunya selain dari luar juga dari dalamnya juga harus seimbang, yaitu mengkonsumsi nutrisi yang seimbang ya. Selanjutnya juga minum cairan yang cukup sekitar 2-3 liter per harinya. Ketika kita cairannya kurang maka kulit otomatis lebih kering seperti itu. Terus juga kita harus tidur yang cukup dan menghindari stres. Ya kalau nggak bisa dihindari mungkin kita mengelola stres dengan lebih baik, karena stres, makanan gizi yang tidak seimbang, kemudian pola tidur yang buruk itu dapat mempercepat penuaan kulit gitu. Aduh, luar biasa. Kurang lebih itu. Luar biasa. Jadi itu triknya ya dok ya. Sesuai Betul. dengan tema kita nih dok ya. Ya, Tips betul. dan trik memperlambat penuaan kulit. Betul. Itu tadi di atas 25 tahun ya dok ya. Iya, Nah benar. kalau yang di atas 40 tahun ini gimana dok ya? Sama sebenarnya. Sama ya? Iya. Oke. Jadi tadi ya dok ya, selain itu juga kelola stres ya dok ya, tetap juga Betul. untuk kebutuhan nutrisi juga kita jaga ya. Iya, betul. Jadi dari dalam dan dari luar ya dok ya, seperti itu ya. Walaupun tua itu pasti ya dok ya. Pasti. Jadi sebenarnya penuaan itu sebenarnya kita nggak bisa hindari. Iya. Tapi ada faktor-faktor penuaan dari luar yang bisa mempercepat penuaan kulit. Nah, hal itu yang kita bisa cegah supaya penuaannya jadinya lebih baik. Kayak J.Lo usianya 50 tahun kan, Jennifer Lopez tapi kulitnya bagus banget tuh. Atau kayak Thalia, pemain Maria Mercedes, itu Iya. kan masih cantik banget Iya, kan? betul. Iya. Itu Karena udah dia 50 tahunan juga ya? Iya, Dok? 50 tahun. Karena dia mampu menjaga kulitnya dengan baik gitu. Iya. Seperti itu. Luar biasa sahabat PKK, Masya Allah nih ilmunya ya dok ya, luar biasa. Apalagi di bulan puasa ini ya dok ya, tadi kan harus banyak minum nih ya dok ya, Benar, kurang iya. lebih 2-3 liter ya Ya, dok ya. 8 gelas sampai 18 10 ya, per Dok, hari ya. boleh. Nah itu namanya sahabat PKK ini bulan Jangan puasa lupa juga ya. Jangan lupa nih ya. Baik dokter, ini masih sama sih sebenarnya dok ya. Dok dari Meina dok ya, alamatnya Metro Pusat. Dokter, saya ingin bertanya apa solusi terbaik untuk mengatasi penuaan kulit tadi ya dok ya? Mungkin agak lebih di Detail ya, detail kita lagi dok detail. ya. Jadi
karena penuaan kulit ini tidak bisa kita hindari, kita hanya mampu menghindari faktor yang dapat mempercepat penuaan kulit. Apa aja sih? Tahu nggak? 90% penuaan kulit itu disebabkan oleh apa, Mbak Ira? Apa ya dok ya? Stres 90% itu ternyata sinar matahari. gitu dong. 90% itu sinar matahari. Selanjutnya yang kedua itu rokok, alkohol, polusi udara, makan makanan yang tidak seimbang, malnutrisi ya, stres, kemudian gerakan wajah berulang. Makanya ibu-ibu yang suka marah-marah tuh biasanya cepet tua, itu benar. Aduh. Karena ketika kita Abis dari marah, sini saya mau marah dok, semangat saya. karena Udah ketika cepet tua. kita sering melakukan gerakan wajah berulang seperti mengernyit, pasti akan Ada timbul kerutan di ya, Dok, sini. ya? Atau misalnya kita marah seperti ini, kerutannya di daerah sini. Tapi kalau kita senyum dok, itu kan gerakan juga. Gerakan juga, Tapi makanya lebih nanti melebar, kerutannya di sini. Oh gitu. Jadi nggak boleh senyum juga. Ya boleh, kan bisa pakai yang lain-lain nantinya ya. Pertama berarti nomor satu adalah untuk mencegah penuaan, yaitu pertama kita menghindari faktor yang tadi, Matahari. sinar matahari. Jadi sebenarnya sinar matahari itu di Indonesia ini khususnya di Lampung ya, indeks sinar mataharinya tuh ekstrim, bisa sampai 10 atau 11. Dari 1 sampai 11 Indonesia tuh 5 sampai 11. Di Lampung ini di daerah Sumatera terutama cukup tinggi. Jadi sebenarnya kita harus menghindari sinar matahari, terutama pukul 10 sampai jam 2 itu kita harus hindari aktivitas outdoor. Cuma kayaknya nggak mungkin ya, karena kita harus jemput anak, Iya, harus betul. banyak aktivitas ya. Jadi Jam caranya 10 sampai jam 2, itu yang betul, ini, jam 2. resiko ya. Betul. Sinar mataharinya memang benar-benar tepat benar di posisi kita ya dok Betul. ya. Jadi kita terpajan sinar matahari 20 menit aja sel kulit tuh langsung hancur sebenarnya. Kalau langsung ya. Jadi selain sinar matahari memiliki efek manfaat yang banyak, tapi pada kulit dia juga kalau kita terlalu lama terpajan lebih dari 20 menit pasti kulitnya jadi rusak gitu ya. Tapi kalau yang di bawah jam 10 bagus ya dok ya. Ya, jadi sebenarnya ada dua literatur sih, ada yang bilang jam 10 sampai jam 2, ada juga yang jam 8 sampai jam 4. Gitu. Boleh pakai yang mana aja boleh gitu ya. Itu yang pertama, berarti Iya. sinar matahari harus dicegah, dihindari. Pakai Kalau payung, nggak bisa dihindari ya tadi ya boleh pakai payung. Pakai tadi. payung, topi. baju yang menutupi pajaran sinar matahari langsung ya, baju berlengan panjang, celana panjang, dan tidak lupa menggunakan sunscreen baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Sunscreennya pH-nya berapa? Nah, jadi sunscreen ini kita boleh cari yang SPF-nya minimal 30 dan ada PA+++. PA+++. Iya. Tadi SPF-nya berapa dok? 30 minimal. 30 minimal. Iya. Catat sahabat Betul. PKK 30 SPF-nya dan ada A++-nya. PA++. Apa itu maksudnya dok? Jadi dia memiliki kemampuan untuk mengurangi memfiltrasi dari UV sinar matahari, ada yang A kan ada yang B. Oh, iya, nah iya, seperti iya. itu fungsi dua-duanya. Cara pakainya juga harus benar. Itu berapa lama ya dok ya? Kan kita sudah pakai sunscreen Betul. itu ya. Itu Ya. batas waktunya misalnya 4 jam. Terus kita bilas hapus lagi dengan memakai lagi atau sampai seharian itu bisa dok? Ya, jadi kita mulai menggunakan sekitar jam 7 harus sudah kita gunakan karena risiko jam 8 sampai Iya. jam 4 tadi ya. Jam 7 kita gunakan, kemudian kita reapply, pakai lagi tiap 3 jam sekali. 3 jam. Ya, betul. Kadang juga jumlahnya beberapa orang juga masih banyak yang kurang. Jadi Bukan 30 tadi ya SPF-nya? iya, jumlah banyaknya yang kita Oh, gunakan. gitu, yang Kadang dipakai dikit aja diolesinnya yang ya. penting Saya nembak. mahal. Iya gitu kan. Padahal dia minimal butuh 2 mg 2 mg. per centimeter kubik. Jadi kalau untuk muka dan leher tuh mungkin sekitar 1 sendok teh atau 2 jari gitu. Saya cuma seujung. Jadi itu apalagi pakainya adalah sekali aja dari pagi sampai sore. Padahal tadi 3 jam ya dok. Iya, ya, 3 jam bisa sekali. kita, Itu kadang suka ya. suka kelupaan Iya ya. itu dok ya. Jadi itu juga ya jeda waktunya Jeda dan waktu. banyaknya ya dok ya. Betul. Gitu. Jadi benar-benar dia bisa melindungi ya dok ya. Iya benar. Bukan hanya Secara optimal, Iya, benar ya. iya, Itu yang optimal. paling penting ya. Jadi tahu tadi dok ya 1 sendok teh ya dok ya. 1 sendok teh. Setengah satu. Oh, 1 1 sendok teh, betul. Iya. Atau dua ruas jari ini. Atau 2 jari maksudnya. Oh gitu. 2 jari. 2 jari. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sunscreen yang kayak bentuknya tube gitu kita tarik aja segini. Oh gitu. Ya.
Terus tadi faktor sinar matahari ya. Sinar matahari yang satu nih solusinya. Betul. Yang kedua berarti kita jangan deket-deket orang yang ngerokok tuh, apalagi kita ngerokok ya, karena itu penyebab juga. Alkohol, makan makanan yang mengandung bahan-bahan kimia juga harus kita hindari. Tadi jangan suka marah-marah ya berarti ya. Yang buat ketiga, ibu-ibu. yang ketiga. Iya, yang ketiga. Yang pertama tadi menghindari sinar matahari. Yang kedua menghindari asap rokok atau bahkan jangan merokok dan minuman beralkohol. Betul, polusi udara juga kita hindari. Kurangi stres ya tadi, jangan stres. Kalau stres minta aja tambahan jajan dari suaminya ibu-ibu ya, jangan lupa. Banyak healing dan nggak stres ya. Selanjutnya tadi jangan stres tuh masuk bagian dari jangan suka marah-marah itu ya dok ya? Ya, kalau jangan stres sama marah mungkin bisa juga, tapi yang penting gerakan wajahnya jangan kalau marah kan kita bisa mengernyit gitu atau marah kayak gini. Nah itu gerakan wajah berulang itu yang bisa bikin cepet ada kerutan di dahi. Jadi harusnya seperti apa nih wajah ini dok? Senyum aja terus deh. Senyum ya, tapi jangan senyum sendirian ya dok. Iya, nanti orang bingung ya. Senyum sendiri ya dok. Iya bener dok. Oke dan itu sahabat PKK kita banyak-banyak senyum ya, jangan marah-marah terus. Apalagi ini kita sudah capek puasa, marah-marah nggak dapat amal, makin tua nih cepet ya. Seperti itu. Oke, makin seru. Tadi ada yang pertanyaan dari Bu Maina, Metro Pusat sudah terjawab ya sahabat PKK ya untuk solusi terbaik untuk mengatasi penuaan kulit tadi ya. Ada banyak tuh, menghindari sinar matahari ya dok ya. Selanjutnya ada untuk menghindari dari asap rokok, tidak stres dan minuman beralkohol, mengelola stres tadi udah jangan marah-marah ya cukup banyak. Tambahan lagi konsumsi gizi yang seimbang, makan makanan yang banyak antioksidan, sayur, buah gitu ya. Teh hijau atau banyak sih sekarang kan suplemen antioksidan juga sudah banyak. Suplemen banyak kita sebutin merek ya. Jenisnya aja ya. Ada vitamin E, vitamin C, itu kan bisa kita kalau pakai. Vitamin D juga boleh. Iya. Oke. Terus kalau yang masih ada minyak ikan itu bisa? Minyak ikan sebenarnya bukan antioksidan tapi ya boleh juga digunakan untuk kulit, untuk nutrisinya. Ya. Kalau untuk antioksidan tadi yang C, D ya dok ya? Iya. Sama vitamin A ya dok ya? Sama vitamin A itu untuk yang kita boleh oleskan. Tadi kan yang kita makan, kalau untuk dioleskan tadi kita moisturizer yang tadi yang mengandung antioksidan tadi sama yang mengandung sel regulator kayak vitamin A tadi jenisnya gitu. Oke, sahabat PKK luar biasa sahabat PKK untuk narasumber kita kali ini ya di acara konsultasi seputar kesehatan Metro Ceria untuk yang seri ke-6 dengan temanya tips dan trik memperlambat penuaan kulit. Dr. Aziza ini ada dari sahabat PKK kita semua nih dari Hadi Mulyo Barat, Ibu Atika. Dokter, izin bertanya, umur saya 25 tahun, ini 25 tahun dok. Ya. Saya seorang karyawan karena tuntutan pekerjaan yang sering pulang larut malam hingga kurang tidur, banyak yang bilang wajah saya sekarang terlihat lebih tua dari sebelumnya. Dan juga kusam, bagaimana cara mengembalikan wajah saya kembali normal seperti semula dok? Apakah ada tips atau cara untuk mengatasi penuaan dini dok? Ini sama ya dok ya sebenarnya dok ya? Iya betul. Iya. Jadi emang faktor yang menyebabkan penuaan adalah tidur yang kurang tadi, begadang dan waktu tidur yang kurang. Berapa jam dok? Harusnya kan 6-8 jam dan waktunya pun gak bisa digantikan. Maksudnya kalau sehari 6-8 jam kalau tidurnya siang itu berbeda dengan malam. Karena ketika malam itu ada hormon yang bekerja untuk regenerasi sel kulit ya. Betul. Nomor 1 ya berarti yang tadi harus cukup tidur sih sebenarnya, dikembalikan lagi ketika hidup kita lebih sehat, pasti dia efek kulitnya pun lebih baik. Nutrisinya jangan lupa, minumnya jangan lupa, penggunaan skincare-nya jangan lupa, olahraganya juga jangan lupa gitu. Benar, itu memang terbukti juga olahraga seminggu 3 kali dengan durasi 15 menit sampai 30 menit itu berpengaruh banget dengan teratur, terarah ya dok. Betul. Kalau cuma nyapu-nyapu ngepel enggak ya dok ya, bukan olahraga. Ya, tapi ada aktivitas alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, tapi sebenarnya yang teratur dan terarah itu ya dok betul, ya. Betul. Jadi tadi ini karena tuntutan pekerjaan beliau ya dok ya, yang
kerja sampai malam, jadi memang tidur agak kurang, tetapi bisa kita atasi juga ya dok ya dengan Iya. tadi nutrisi yang cukup. Betul. Terus untuk kelola stres juga dan lain Iya, sebagainya. betul. Tapi karena yang tidak bisa dia hindari dengan pulang kerja sampai malam itu ya dok ya, karena Iya, tidak bisa betul. tergantikan Iya, ya dok ya. sebenarnya tidak bisa Iya, tergantikan. tapi mudah-mudahan sedikit bagus lah ya dok ya kalau kita coba untuk hal yang tadi untuk Iya. nutrisinya kita Betul. tingkatin itu ya dok ya. Betul. Oke, jangan khawatir untuk Mbak Atika ya, walaupun tuntutan kerja tadi sampai larut malam, istirahat tidur malamnya kurang, tetapi Iya. bisa kita atasi dengan tadi ya, pola stresnya, bahagia selalu ya, Betul, healing-healing betul, ya, Mbak Atika. konsumsi makanan yang bergizi, Iya, seimbang, betul, seperti itu olahraga ya, seperti Iya, itu. betul sekali. Baik dokter, aduh semakin seru nih dok ya. Sebenarnya pertanyaannya sih hampir-hampir sama ya dok ya, tapi Mirip ya. memang mereka ingin benar tahu secara detailnya ya seperti apa Boleh, seperti ya. itu. Untuk selanjutnya dokter, ini dari sahabat PKK kita Metro Barat, Ibu Amestia. Dokter, saya ingin bertanya, di area mata saya muncul garis-garis halus. Bagaimana cara menyamarkan atau menghilangkannya? Garis-garis halus itu kerutan berarti kali ya dok? Iya, sebenarnya Seperti itu ya. kerutan, betul. Jadi kalau untuk kerutan, penuaan yang tadi, selain menghindari hal-hal yang tadi, untuk pada area mata, kita dapat menggunakan serum atau krim yang mengandung tadi antioksidan ataupun agent yang mengandung sel regulator. Jadi kita bisa untuk di mata kita bisa menggunakan krim yang mengandung antioksidan ataupun yang ada peptide seperti itu, ataupun misalnya yang ada retinolnya seperti itu, ataupun yang ada vitamin-vitaminnya seperti itu. Jadi dia bisa mampu membantu merangsang kolagen lagi gitu untuk dan mengurangi kerutannya. Jika kita kasih, biasanya kalau dengan pemberian skincare secara teratur, biasanya hasilnya pasti jauh lebih bagus. Saya ada pengalaman, ada pasien itu dia curhat gitu ya sama saya, dok, gimana ya dok ya, kok saya kalau sama teman-teman saya tuh dibilang saya tuh kakaknya suami saya ya dok gitu. Iya benar. Padahal usianya Padahal jauh ya dari suami iya ya dok benar. ya. Tapi alhamdulillah setelah dia dikasih tahu caranya, kemudian juga menggunakan skincare secara teratur, merawat kulit dan mencintai kulit lebih lagi, sekarang dia bilang, dok, alhamdulillah ya dok, sekarang teman-teman orang-orang tuh bilangnya ini adeknya ya gitu. Jadi udah bukan, iya, jadi dia benar-benar. Kayak setuju kayak Dan itu memang benar-benar sangat-sangat berpengaruh, penggunaan sunscreen, penggunaan moisturizer yang mengandung nutrisi yang benar untuk kulit tuh hasilnya signifikan banget deh. Tapi kan kadang khawatirnya itu ya dok ya, mengandung merkuri dan lain sebagainya Iya, kalau dok ya, betul. kita khawatirkan. Betul, Kan apalagi sekarang ya dok ya, banyak Iya. sekali nih nyebutnya ya, klinik-klinik kecantikan ya dok ya, Betul. klinik kecantikan yang memang tadi menyediakan yang dokter sebutkan itu. Tapi Betul. kan kadang ada rasa khawatir, takut nanti ketergantungan, Iya. itu mengandung merkuri, takut dan sebagainya. Itu Iya, benar. bagaimana ya dok ya bisa kita tahu bahwa itu aman untuk kita gitu dok? Sebenarnya sahabat biasanya PKK juga banyak yang pinter sih Iya. sebenarnya. Jadi cari memang dokter yang memang berkompetensi di bidang itu Iya, gitu. Jadi insya Allah sih kalau memang memilih dengan tepat gitu, insya Allah sih nggak akan ada masalah sih sebenarnya. Apalagi memang di bawah pengawasan dinas kesehatan juga ya dok Jelas, ya, jadi jelas. ada izinnya ya Jelas, sebagainya. jelas, Jadi jelas. sahabat PKK jangan sembarangan beli ya. Betul, Jadi betul. benar-benar yang kita ketahui memang itu legal, ada izinnya dan memang benar-benar dokter bertanggung jawabnya kompeten di bidangnya. Gitu. Betul. Seperti itu ya sahabat PKK ya. Betul. Kadang kan ada penawaran ya dari media-media. Oh iya. Ya itu biasanya ini misalkan kita tidak tahu Benar. bagaimana pengawasannya kan tidak terkendali Betul. juga. Nomor satu dilihat dulu tuh BPOM-nya. BPOM-nya ya. NA-nya dicek Tapi dulu. biasanya kalau racikan-racikan itu dok
Biasanya kalau yang racikan kan hanya bisa didapatkan di dokter yang memiliki apotik seperti itu ya. Kalau misalnya untuk sahabat PKK yang mau cari di yang over the counter yang sudah dijual bebas, cari yang tadi yang ada BPOM-nya. Sebenarnya kalau harusnya sih kalau misalnya didapatkan dengan resep dokter seharusnya nggak ada masalah sama sekali, malah kulitnya tuh akan jauh lebih sehat, jauh lebih sehat. Jadi sebenarnya krim itu juga sebenarnya nggak bikin ketergantungan. Jadi malah semakin dipakai itu hasilnya semakin bagus. Jika menemukan memang kasus-kasus yang dipakai semakin nggak bagus ya berarti itu harus ditinggalkan. Itu aja sih, tinggal dipilih aja Ini dipilah. sih dok, pengalaman juga ya dok ya, sudah pakai nih di dokter A misalnya dok ya, Betul. sudah lama, cukup lama, tetapi kesini-sini itu untuk pemakaiannya sih teratur ya dok ya, kesini-sini kok kayaknya nggak ada perubahan gitu. Oh iya. Katanya sih kalau sudah kelamaan di sana kita ganti dulu, katanya itu benar nggak ya dok ya? Kita ganti dulu dok, pindah dulu nih, jangan ke dokter itu lagi, udah nggak mempan gitu loh dok istilahnya gitu. Banyak sahabat PKK yang seperti itu ya, sahabat PKK ya, entah isu, entah rumor, entah apa ya dok ya. Betul. Tapi banyak yang beranggapan seperti itu dok. Benar-benar. Sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya semakin lama semakin bagus. Biasanya kalau berkonsultasi dengan dokter, mereka biasanya dokter spesialis kulit dan kelamin itu bisa mampu memformulasi kembali yang baru lagi, misalnya mungkin konsentrasi vitaminnya ditambahkan atau mungkin konsentrasi mungkin nanti kayaknya kurang mau lebih, ini mungkin kita bisa tambahkan serum yang bisa membantu. Itu sebenarnya enggak, alhamdulillah pasien yang juga sudah lama bertahun-tahun maksudnya alhamdulillah sih nggak pernah ada keluhan yang memburuk tuh nggak, asal sebenarnya yang diberikan itu tepat dan yang diberikan itu memang fungsinya itu untuk menutrisi kulit, memang untuk menyehatkan kulit, insya Allah hasilnya bagus. Berbeda yang kadang kan ada yang kita memberikan krim yang penting hasilnya bagus di pasien, tapi sebenarnya itu cuma jangka pendek dan memiliki efek samping yang nggak bagus. Seperti misalnya banyak tuh krim-krim yang abal-abal dia menggunakan steroid. 2 bulan pertama, 3 bulan pertama muka kayak porselen, licin, kilap mulus. Coba lihat. Gak ada yang berani dok. Benar. Kepleset. Nyamuk aja kepleset udah gak jadi. Benar. Coba lihat setelah 3 bulan, pasti mulai banyak keluhan. Jadi timbul kulitnya jadi kering, mulai timbul bulu-bulu, kemudian juga pembuluh darahnya juga mulai kelihatan banyak ya, dan timbul flek. Itu hati-hati banget. Kalau ada ciri-ciri yang kayak gitu, sebaiknya hentikan. Kemudian berobat aja ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi dalam waktu 3 bulan itu dalam waktu 3 bulan ngiclong ya dok ya. Tapi setelahnya banget gitu ya dok ya. Prosesnya selalu cepat banget. Selanjutnya ada flek-flek itu yang perlu harus kita waspadai. Harus kita hentikan segera. Segera konsultasi pada ahlinya sahabat PKK. Ya sahabat PKK, aduh seru banget nih dok. Gak kerasa dok, kalau ini bulan puasa saya semangat banget dok, gak lemes. Sahurnya banyak nih berarti nih ya pagi nih. Apa bang? Sahurnya banyak nih berarti ya. Bulan puasa nambah berat badannya. Aduh. Baik sahabat PKK semuanya, ini dokter ada pertanyaan lagi tadi ke orang tua. Ternyata ini anak juga yang ada yang nanya dokter, ini untuk remaja, Miliana dari kampus ya dok ya, 15A ya dok ya, kampus daerah kampus. Saya perempuan ya, tahu lah jarang nanya yang laki dok ya. Saya perempuan 20 tahun, saya bingung, wajah saya jerawat parah dok, usia 20 tahun. Jerawatannya tuh merah gitu di kedua pipi dan dahi. Padahal saya tidak pakai skincare yang aneh-aneh, makan juga saya dijaga. Setiap hari jika keluar rumah saya menggunakan masker, sering cuci tangan dan jarang pegang muka. Penyebabnya apa ya dok? Dan bagaimana cara untuk mengatasinya dok? Jadi bukan hanya tua nih dok ya, karena biasanya kalau remaja kan tadi yang tua-tua dok, ini yang remaja biasanya permasalahannya di jerawat ya. Jadi kalau untuk jerawat, pertama pada kasus ini kita pastiin dulu benar jerawat atau bukan. Kadang ada beberapa kasus yang kita pikirnya jerawat, nggak taunya itu yang menyerupai jerawat, akne rosacea contohnya, atau ada beberapa penyakit lainnya seperti itu. Jika memang itu benar jerawat, biasanya tuh suka ada kayak komedonya gitu. Nah
itu memang walaupun kita tidak menggunakan skincare ataupun tidak kotor gitu, itu memang akan terjadi. Jadi kalau pada orang-orang yang memiliki jerawat itu memang ada bawaan, biasanya kelenjar minyaknya itu produksinya lebih banyak, sehingga banyak mampu kotoran banyak menempel sehingga menyumbat pori-pori timbul jerawat. Yang kedua memang tempat timbul pori-porinya tuh menyempit sehingga dia jadi gampang tersumbat. Nah, pada kasus tersebut maka kita butuh skincare atau perawatan kulit yang menormalkan hal itu kembali seperti itu. Untuk makan makanan yang berpengaruh terhadap jerawat itu yang pertama dairy product, berarti susu, keju, mentega, semua yang mengandung susu. Yang kedua itu makan makanan yang terlalu manis. Yang manis, yang hyperglycemic index, yang indeks glikemiknya tinggi. Nanti bisa dicari. Oh, di coklat-coklat Iya, tuh, kan iya. anak-anak itu suka Coklat itu sebenarnya karena dia manis ya. Itu manisnya itu yang harus dihindari. Kalau coklatnya dark coklat dia bagus, antioksidan sebenarnya malah. Sebenarnya dua hal itu sih yang harus dijaga. Cukup, jangan lupa harus bersih memang. Apalagi kalau yang berkemik dok ya, justru sering dibersihkan ya dok ya. Ya, itu sebenarnya bersihnya cukup tadi 2 kali sehari, karena nanti juga takutnya malah terlalu kering. Boleh juga dok, Betul. ya, terlalu kering ya. Iya. Nah, kalau faktor hormon ya dok? Bisa. Iya. Iya bisa, karena kan dia usia remaja tuh mulai terganggu dia. Maksudnya hormonnya mulai berubah sehingga mulai muncul. Biasanya kalau yang pada akne yang tipe seperti ini memang bisa baik dengan sendirinya di usia 40 tahun. Tapi kan sayang. Apa ya dok ya, jadi mereka jadi banyak jerawat, jadi kurang pede ya dok ya, Iya, justru ya dok ya. benar, Jadi benar. memang benar-benar nih orang, kebetulan saya juga memang punya anak remaja dok yang memang kasusnya ternyata sama nih dok, berjerawat Iya, juga berjerawat. gitu. Ya, ternyata itu dok ya. Saya pikir ya itu udahlah ini faktor hormonal deh nanti gitu ya akan hilang sendiri, ternyata perlu nanti dok kita konsultasi Boleh, lebih boleh, lanjut. boleh. Oke, sahabat PKK, tadi sudah yang mama ya, mama di sini bilangnya tidak muda usianya, sebenarnya kalau masalah kulit itu di atas 25 tahun tuh ya Ya, dok dia ya. sudah mulai Sudah mulai terjadi gitu ya. Kalau masih di bawah, berarti yang dikatakan udah tidak muda lagi kalau soal kulit itu di atas 25 tahun. Tapi kalau semangat, walaupun usia 40 tahun tetap semangat ya dok ya. Tetap muda ya dok Ini ya. contohnya Mbak Ira kan? Iya, tetap muda. Waduh, makasih dok, guys. Baik dok, ini selanjutnya masih sama dokter di 15A juga di kampus ya dok ya. Ada ini Emilda, dokter izin bertanya, apa sajakah cara terbaik untuk mengatasi kerutan dan garis halus? Udah tadi ya dok ya, itu kan Betul. kerutan itu kan taunya hanya di mata ya dok ya, Betul. sekitar mata ya. Mm-mm. Sebenarnya ada di dahat ya, dahat. Betul. Ya, di mana lagi dok? Nah itu sebenarnya gimana nih cara mengatasi? Tadi kalau yang sekitar mata kan ada khusus tadi dok ya. Tapi kalau sudah kerutan tadi banyak kan tadi jangan, nggak boleh marah ya. Tapi kalau sudah Betul. terlanjur kayak saya nih dok ya, sudah sering marah-marah. Pulang dari sini saya nggak mau marahin anak saya loh, dok. Iya, jangan ya. Nggak boleh, nggak sih dok. Karena mungkin agak bersenyum aja ya. Walaupun kadang kan kita kesel, mungkin nggak boleh langsung gitu ya dok ya, langsung Iya. kita senyum aja gitu ya dok ya. Jadi gimana nih dok, kalau yang sudah banyak kerutan itu adanya di daerah mana saja dan bagaimana untuk mengatasinya? Betul. Jadi memang kalau untuk mengatasi kerutan, pertama yang skincare tadi tidak dilupakan, karena skincare ini ya kayak kita, nutrisi kita sehari-hari yang harus kita untuk melengkapi kebutuhan kulitnya ya, seperti itu. Untuk kerutan sendiri tadi kita banyak prosedur peremajaan yang bisa kita kerjakan seperti botox. Kemudian kita juga bisa memberikan vitamin langsung ke dalam wajah dengan cara disuntikan seperti itu. Banyak sih macam-macam kalau untuk kerutan tersebut. Kerutan yang paling nampak banget memang dari kelopak mata ya. Ya, kalau di atas ya betul, di sekitar mata, di dahi gitu ya. Selain itu di mana? Di sini bisa, sini Oh, iya, ya Di pipi kerutan ya. besar betul. Seperti itu. Seperti itu. Jadi tadi dokter coba solusinya adalah dipotok ya atau disuntik suntikan Diberikan vitamin ya, nomor satu tetap skincare yang tadi kita gunakan itu nomor satu. Ketika itu udah
digunakan secara baik biasanya tuh Nggak perlu. udah langsung berkurang. Nggak perlu botok. Udah bagus banget. Nah, botok itu nanti digunakan untuk perawatan. Jadi Ya betul. Bisa mulai botok kalau masih 5 di atas 25 tahun bisa. mungkin di atas 25 tahun, 35 tahun. 30 bisa. Sebenarnya sebaiknya sebelum timbul kerutan dia sudah kita botok, jadi dia tidak terjadi gerakan yang berulang tadi. Terus kalau yang sudah timbul kerutan itu gimana dok? Yang tadi kita pakai skincare-nya kan biasanya di krim malamnya itu kita punya yang tadi sel regulator, agent sel regulator itu biasanya dia bisa kayak menutrisi dan menambah misalnya kolagen, mengencangkan lagi. Banyak banget kok kayak misalnya pasien yang usianya udah 50 tahun tapi kerutan di dahinya tuh nggak kelihatan, maksudnya kalau kita lagi ngobrol gitu bener-bener bagus tuh banyak banget. Jadi sebenarnya kita nomor satunya skincare, yang lain nanti bisa menyusul untuk perawatannya. Ya tergantung kasusnya, nanti mungkin tiap kasus berbeda. Ya jadi sahabat PKK jangan khawatir nih kalau yang sudah terlanjur ada kerutan kayak saya. Masih bagus Mbak Ira. Saya Dian, tetap ada upayanya ya dok ya. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita konsultasi secara pribadi. Baik dokter, ini masih ada pertanyaan dok. Kita sekarang balik ke 21 polos. Tahu dokter 21 polos? Ya. Karena orang Jakarta ya menurutnya. Jadi 21 polos kita nyebutnya itu apa sih namanya, daerah Nasution ya, Nasution sana itu ya dok ya. Iya. Ini ada Siska Utami dok, usianya 30 tahun dok, tadi 20 tahun, ini 30 tahun. Dokter, saya wanita, tadi perempuan, ini wanita dok. Jelaskan skincare. Kalau ini dok tradisional katanya dok ya, irisan tomat ya dok. Enaknya dimakan. Iya ya dimakan. Iya, antioksidan justru. Iya benar-benar. Terus sama timun itu benar nggak dok ya? Kalau saya sebaiknya dimakan. Kalau Dimakan, ya, mungkin dok. tomat sama timun tuh lebih tiap hari itu benar. Kalau pada orang-orang yang konsumsi tomat per hari misalnya di jus gitu ya, itu ketika diteliti dia memang hasilnya lebih baik gitu dibandingin yang tidak. Memang antioksidan baik yang kita maksudnya yang alami ataupun yang kita minum kayak seperti suplemen itu memang berpengaruh banget. Jadi sahabat PKK jangan salah lagi. Nanti jangan pulang dari lihat ini ya sahabat PKK, ke dapur ada tomat diiris ditaruh di mata terus ketiduran. Mungkin itu berpengaruh, jadi dia stresnya berkurang. Oh iya. Iya kan, bisa jadi nggak apa-apa, yang penting sahabat PKK happy. Jadi tujuannya sebenarnya happy. Iya, relax ya. Gak apa-apa sahabat PKK, yang penting happy. Kalau ternyata itu bisa buat tidur tadi istirahat. Iya sebenarnya. Jadi walaupun tidur malam kan tetap harus ada tidur siang ya dok ya. Sebenarnya kalau udah cukup sih nggak apa-apa. Malam ya. aja dok ya. Jadi nggak apa-apa sahabat PKK, tapi lebih bagus lagi kalau kita minum ya dok ya. Kita makan tadi ya. Ya antioksidan ya. Ya. Seperti itu. Atau nanti pakai skincare tadi yang sesuai ya dok ya. Tapi memang skincare itu balik lagi harus yang sesuai, dan ingat banget jangan beli yang abal-abal, karena kita kan tujuannya mau menyehatkan kulit, bukan buat kulit jadi hancur ya kayak gitu. Kasihan sih banyak kasusnya gitu dengan penggunaan yang beli krim abal-abal itu tuh banyak banget lagi deh. marak krim-krim yang lagi kekinian tuh ya dok ya. Banyak sekali ya dok ya. Nah itu yang mungkin sahabat PKK ini khususnya untuk remaja nih, selain Balai POM tadi ya harus kita lihat apakah ada izin Balai POM-nya atau lain sebagainya, karena kan itu banyak sekali ya dok ya. Entah itu juga bukan dari produk dari Indonesia juga ya dok ya, dari luar Indonesia itu masuk juga ke sini yang sahabat-sahabat PKK mungkin anak-anaknya atau sahabat PKK itu sendiri yang coba untuk mengkonsumsinya itu gitu, karena mungkin termakan oleh iklan dan lain sebagainya itu dok. Mungkin ada tipsnya gitu loh untuk yang kita tahu tadi dokter udah menyebutkan ya adanya izin Balai POM. Betul, izin Balai POM. Yang kedua, gunakan sesuai jenis kulit. Jadi jangan kadang mukanya berjerawat tapi belinya yang whitening, pasti jadi jerawatan gitu. Jadi kita benar-benar pilih yang sesuai tipe kulit kita. Jadi yang penting orang mungkin di Indonesia ini orang banyak salah
asumsi ya bahwa kalau putih itu cantik. Sebenarnya enggak. Mau kulit warna apapun asal dia sehat pasti bagus gitu. Pasti menarik gitu sebenarnya. Iya. Iya. Jadi tadi ya sahabat PKK semuanya, dengan produk-produk yang ada di pasaran untuk krim-krim yang ada di pasaran tuh yang perlu kita perhatikan adalah ada izinnya Balai POM. Jadi lihat ya, perhatikan apakah di produk tersebut ada izin Balai POM Dan boleh dicek dulu, dicek kembali di apa namanya di aplikasi betul, atau di googling aja ini memang ada nggak di Balai POM. Kadang ada yang mencantumkan Balai POM tapi nggak taunya dia ya betul gitu. Jadi kita cek bener-bener memang di Balai POM ini nanti biasanya dia ada notifikasinya tuh, ini NA-nya berapa, nama jenis krimnya apa, yang mengeluarkan siapa gitu. Jadi kadang ada beberapa yang cuma memasukkan Balai POM tapi sebenarnya dia belum terregistrasi gitu. Baik sahabat PKK itu bukan hanya melihat melihat benar-benar ada izin tidaknya Balai POM, tapi benar-benar kita verifikasi atau kita pastikan lagi apakah memang dia resmi ataukah hanya sekedar abal-abal menempelkan itu Dok ya. Itu yang kita khawatirkan, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya Dok ya, dan atau menggunakan juga sesuai aturannya tadi, dan jangan lupa sesuai dengan jenis kulitnya. Oke sahabat PKK, luar biasa. Aduh, saya nggak kerasa nih Dok, mau sampai kapan nih kita selesai ya sahabat PKK ya. Tapi masih ada Dok ya, izinnya Dok ya, masih ada nih Dok. Pertanyaannya Dok, apa dari Dian Rejo Mulyo, dokter, apakah bahaya rutin memakai skincare? Yang enggak, justru tadi diharuskan ya Dok ya. Asal tepat ya. Asal tepat. Tuh, tadi ukurannya 2 ruas jari ya Dok ya. Untuk sunscreennya itu seperti itu. Dan selanjutnya dokter terakhir nih Dok, sebenarnya saya masih mau lagi nih Dok ya, tapi sudah habis nanti lah ya Dok ya. Boleh nanti kalau mau ada yang bertanya bisa konsultasi dokter langsung ke boleh Rumah Sakit Muhammadiyah ya Dok ya. Atau di mana Dok praktek satunya lagi Dok? Atau bisa DM langsung di Instagram @luxdermaklinik, tulisannya LUXE Dermaklinik pakai C celinik gitu. Iya, oke sahabat PKK nanti bisa Instagram. Nanti kita bantu jawab ya. Oke, konsultasi gratis kan ya Dok ya? Iya dong. Gratis. Aduh, kalau konsultasi gratis. Nanti tapi kalau untuk krimnya datang bayar ya Dok ya. Oke sahabat PKK semuanya. Aduh, gak kerasa nih kita sudah hampir berapa dia? 45 menit, udah hampir 45 menit, tidak terasa sahabat PKK. Ada pertanyaan terakhir Bu Dokter Ajija dari Metro Utara ini Dok. Dari Utari Rahayu, dokter, mengapa krim malam membuat ketergantungan? Jika berhenti memakainya, kulit jadi gatal-gatal dan kering. Itu gimana? Nah, sebenarnya berarti ini krim malam yang salah. Ya. Jadi harusnya kalau krim malamnya tepat ya, kalau lepas nggak akan terjadi apa-apa gitu. Kalau krim malam yang seperti ini biasanya mungkin ya krim malam yang tadi mengandung steroid. Jadi steroid itu banyak digunakan pada beberapa krim racikan itu, terutama di krim malam itu banyak efek sampingnya. Jadi kita kadang untuk melepasnya tuh susah gitu. Justru krim yang bagus tuh kalau kita nggak pakai ya nggak kenapa-napa gitu. Dimana efek samping yang bisa terjadi pertama tadi, jadi kulitnya tuh bukan jadi bagus, dia tuh malah jadi kering, terus mulai timbul beruntusan kayak gitu. Setelah penggunaan kayak 6 bulan sampai 1 tahun kadang, jadi mulai muncul tuh beruntusan di sekitar mulut ya. Jadi namanya dermatitis perioral, itu banyak tuh terjadi juga. Kulitnya bukan jadi bagus malah merah, jadi pembuluh darahnya jadi semakin banyak. Seperti itu. Kadang nah krim malam yang seperti itu yang akan mengakibatkan efek yang seperti tadi. Jika menggunakan krim malam yang tepat, insya Allah sih nggak kenapa-napa. Gitu. Oke sahabat PKK, luar biasa, sebenarnya masih banyak sekali nih dokter, mungkin kita nanti next ya Dok ya, di konser berikutnya Dok ya. Seperti itu bisa dokter hadir lagi di sini sebelum kita akhiri Dok. Sebenarnya tidak pengen berakhir sih Dok, nggak berakhir ya Dok ya, nanti kita nyambung lagi di tema berikutnya ya. Mungkin closing Dok untuk sahabat PKK semuanya.
Oke, sahabat PKK, jangan lupa kesehatan kulit kita itu penting banget. Jadi yang penting merawat kulit dengan baik, menggunakan skincare yang sesuai, yang tepat, cukup istirahat, pola tidurnya harus bagus, pola hidupnya harus sehat, kemudian konsumsi gizi yang seimbang, olahraga. Maka kita akan mendapatkan kulit yang terbaik. Kulit yang sehat itu yang tujuannya adalah kita harus pengennya punya kulit tuh yang sehat tapi bukan putih gitu ya. Kadang kalau putih tapi ujungnya nanti nggak bagus kan sayang gitu. Jadi lebih baik sehat, kulitnya sehat, maka nanti akan jauh lebih menarik gitu. Ya, luar biasa sahabat PKK, jaya fresh, cantik, dan wow, luar biasa ya sahabat PKK semuanya. Tadi sudah cukup gamblang sekali nih sahabat PKK bagaimana trik dan tipsnya ya dok ya untuk menghindari ketuaan ya sesuai dengan seri kita ya di konser ini. Baik sahabat PKK semuanya, tadi dokter sudah menyebutkan salah satunya adalah kita harus selalu mengkonsumsi makanan atau zat-zat yang mengandung antioksidan yang tinggi ya. Baik sahabat PKK semuanya, sudah narasumber kita sudah cukup banyak memberikan informasi yang luar biasa, informasi yang sangat kita butuhkan sahabat PKK semua, bagaimana kita untuk mencegah penuaan dengan tips dan triksnya yang diberikan oleh Dr. Aziza. Di sini salah satunya adalah kita banyak mengkonsumsi yang makanan atau sumber-sumber lain yang banyak mengandung antioksidan, yang di sini adalah salah satunya kita ada produk UP2K yang merupakan binaan dari tim penggerak PKK Kota Metro, ada minuman serbuk jahe dan kunyit serta temulawak, yang ini semua mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Ini semua dapat juga untuk mencegah penuaan kepada diri kita, terutama sahabat-sahabat PKK semuanya. Baik sahabat PKK semua, sudah cukup banyak yang kita dapatkan informasi. Dokter, terima kasih. Mudah-mudahan nanti dapat datang lagi ke sini dengan tema-tema yang lebih menarik lagi ya dok ya. Terima kasih banyak sahabat PKK semuanya sudah mendapatkan informasi dari dokter seputar kesehatan untuk kecantikan ya dok ya. Tips dan triks menunda penuaan di muka ya di kulit aja, di kulit aja dan mungkin semuanya dok semuanya ya, sebenarnya bisa berlaku kulit, untuk semua di semua kulit ya sahabat PKK semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Kita bisa jumpa kembali ya dok ya di lain kesempatan di tema yang berikutnya. Baik sahabat PKK semuanya, cukup sudah kita bincang-bincang kesehatan ini dalam acara konser konsultasi seputar kesehatan Metro Ceria. Semoga menjadi bermanfaat untuk sahabat-sahabat PKK semuanya dan kita dapat bertemu kembali di tema-tema berikutnya di dalam konser. Dan saya mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.